Nanti ada yang menunjukkan informasikan beliau, ternyata beliau bukan praksi di Tasikmalaya. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah dari Bapeda Provinsi Jawa Barat yang kali ini hadir, Bapak Ahmad Ade Hadiansah SMSI. Beliau mewakili Pak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang pada hari ini sudah dikatakan oleh Pak Kepala Bapeda Tasikmalaya ada salah yang berkaitan dengan gubernur pada daerah. Silakan. Jadi tiba, angkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Tasik, yang terhormat para kepala Bapeda Tasik, Bapak dan Ibu tokoh masyarakat Kota Tasik, dan hadirin beserta muslimah Kota Tasik Malaya yang saya hormati. Pertama-tama saya akan menyampaikan permohonan maaf. Lanjut saja ini maksudnya. Nah, selain itu ini adalah pengembangan infrastruktur transportasi strategis di Jawa Barat. Ini yang hijau tua itu existing dan hijau muda dalam proses masih rencana. Nah, tadi sudah disampaikan kami dalam tahun 2016 ini sudah ada rencana kaitan dengan rencana tol dan Tasikmalaya. Ini dalam proses perencanaan, sudah dalam proses dalam dokumen kami di provinsi. Lanjut. Nah, ini usulan awal mula RPD di tahun setiap tahunnya. Usulan infrastruktur kami itu melalui usulan-usulan yang dihimpun oleh kami untuk beberapa kali usulan RPD. Saya kira ini adalah menyampaikan maaf apa yang tidak dapat potong. Saya kira beberapa hal untuk tidak menggunakan podium karena kalau di podium kayaknya sedang kampanye atau sedang berubah gitu ya. Kita santai saja, dilanjutkan. Tidak kenal maka tidak saya ingin dikenal oleh Bapak Ibu semua. Oleh karena itu izinkan untuk memperkenalkan diri. Tadi disebut-sebut aktif implementasi asli SD S30 hiji nanti kategori kedua di Pasir, SMP hiji, SMA hiji. Implementasi tahun 88. Awal tahun 80-an itu di siaran radio Suraga, studio radio daerah kita suka ada acara dongeng yang mengisi namanya Bang Sofyan, bahasa saya imut. Bang Sofyan yang dikenal kalau waktunya sudah habis yang mengucapkan kata-kata yang legenda dikenal oleh semua warga Kota Tasikmalaya pada saat itu. Misalnya ini rumah sakit agak besar, di sini ada dua berdekatan juga. Saya menghitung jarak dari rumah sakit tersebut. Pertama jarak, lanjut. Jarak 50 meter melalui jalan ke rumah sakit terdekat. Ada yang merah-merah, Bapak Ibu benar. Nah, dan berarti dari titik ini ke rumah sakit terdekat itu perlu 50 meter. Dari titik ini juga dari yang warna merah ini sampai ke rumah sakit terdekat itu 50 meter. Mudah-mudahan tidak terlalu rumit, bisa dipahami ya. Artinya apa di sini? Mohon maaf, perhatikan daerah ini. Ini tidak terjangkau dalam jarak 1 km dari rumah sakit manapun. Artinya orang yang tinggal di daerah ini untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan terdekat itu lebih jauh dari 1 km. Kalau ada angkot mungkin naik angkot, ada motor naik motor. Kalau tidak punya harus jalan lebih dari 1 km.
Saya sebutkan ini contoh di kota Padang. Ini di kota Padang. Ternyata ada daerah yang tidak terlayani dalam jarak 1 km dari rumah sakit. Itu kota Padang. Saya tidak tahu kota Padang dan kota Tasik di mana. Lanjut 1,5 km. Udah hampir semua tertutup. Tapi di sini nih. Maaf. Di sebelah sini. Ada yang tidak tertutup. Artinya apa? Saya ngomong sekali lagi, aku bukan ngomong skenario terburuk. Seandainya di daerah yang kecil ini tinggal seorang ibu hamil tua, malam-malam jam 2 malam katakanlah putus, terus ngawitan kontraksi, harus segera melahirkan, harus segera mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Saya kira kebetulan paham ketua, dia berarti dengan dana pokok dana baru itu dia petakan semua, dia gambarkan semua bangunan berdasarkan data pokok baru. Dia bandingkan dengan basis data PBB. Bandingkan dengan basis data PBB. Ternyata satu, banyak bangunan baru yang belum terdata di PBB. Berarti banyak bangunan baru yang tidak bayar PBB. Yang kedua, banyak bangunan yang sudah berubah. Saya sendiri di Kota Bogor tinggal di sebuah perumahan. Bangunan asli rumah saya itu 70 meter persegi kan. Itu udah saya habis bangun semua, tidak ada tanah tersisa. Di perumahan bisa tanah kan. Demikian tadi Bapak sekalian paparan dari Bapak yang kedua. Sebenarnya Pak HKD ini menyampaikan informasi yang baru bahwa ternyata peta ini merupakan salah satu sumber informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Syah dari HKTI. Dan pertanyaan saya tujukan kepada wakil dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Saya sangat tertarik dengan program pencetakan wirausaha baru yang 100.000. Jadi saya tanyakan, apakah ini didelegasikan ke yang 100.000 itu terdelegasikan atau terbagi kepada kota dan kabupaten yang 100.000 itu? Yang kedua, bagaimana mekanismenya sehingga yang dicetak adalah benar-benar yang bisa langsung praktek di lapangan. Saya ingin mendapatkan informasi dan cara untuk bisa mengikuti program tersebut. Demikian yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Amin dari MUI Kota Tasikmalaya. Kota Tasik itu 69 kelurahan, 10 kecamatan, 460.000 sekian warga. Dari poin kualitas hidup masyarakat tahun 2016 menjadi 2 poin yang menjadi target bersama. Kami yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat, tren hari ini mungkin bagaimana solusinya, menuangkannya dalam bentuk APBD khusus kaitan alat ukur keberhasilan pembangunan. Tidak hanya ansih kacamata ini, tapi juga perlu hal lain. Contoh, ketika terjadi tsunami, bagaimana APBN telah sangat matang dengan berbagai teori ilmiah, tapi ketika itu terjadi tsunami misalnya Aceh, hancur semua. Seluruh yang telah dituangkan itu dan telah diketok palu, semua berbalik ngurusin musibah. Artinya domain kami mungkin, nah bagaimana itu dituangkan secara implisit tersurat dalam APBD. Contoh di Kota Tasik, kita sudah 3 kali pertemuan kita bikin sosial. Ternyata ada lembaga KPA salah satunya. Mau bagaimana bisa menangani penyakit-penyakit ini, HIV, dan lain sebagainya, termasuk yang lain. Kalau hanya tersurat dalam APBD 10 juta tahun untuk KPA,
tidak linier kan. Itu yang hari ini dilupakan. Ini jangan hanya lagi ini, tapi juga bagaimana untuk yang lain. Kami kira dari beberapa provinsi lumayan berwenang di dalamnya bagaimana bisa dia kabupaten kota khususnya mampu untuk mendelegasikan itu kan. Karena ternyata sekarang ketika jalan bagus yang memakai jalannya sambil mau diacarakan, artinya bagaimana persentase ini yang kacamata bapak-bapak mungkin kami belum paham itu seperti apa ukurannya bentuknya kan. Ada silakan bangun jalan, tapi juga tolong bangun orang yang akan memakai jalannya gitu kan, supaya tidak ada celaka dan musibah dan lain sebagainya. Kami kira itu aja kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan seniman ya, masyarakat pekerja seni. Pertanyaan yang pertama, bukan ataupun mungkin ini semacam apa namanya, sanggahan ataupun ya pertanyaan masalah pelestarian seni budaya lokal, kemudian sarana dan prasarana kesenian. Karena sementara ini otak kita selalu tidak seimbang dan mudah-mudahan dengan adanya keberadaan ruang kesenian ataupun sarana prasarana kesenian menjadi seimbang, sehingga kalau terlalu ke kiri nanti terus ke kiri dan lainnya jadi stroke juga. Bagaimana caranya mewujudkan ruang publik yang dalam hal ini ruang kebudayaan, sehingga menjadi seimbang dengan ruang peribadatan, ruang perekonomian. Karena selama ini yang kami tahu persoalan kebudayaan dan persoalan kesenian itu menjadi dianaktirikan. Dan sekarang naik, saya minta ke Pak Wali bisa menaikkan ini. Itu yang pertama, bagaimana itu supaya terwujud ruang-ruang pelestarian budaya, ruang-ruang publik yang bisa menghasilkan PAD dari kegiatan kesenian. Kemudian yang kedua, masalah penataan. Yang saya pahami sejak kecil, menata sebuah kawasan pemerintahan itu selalu ada berkesinambungan antara Masjid Agung, pasar, kemudian balai kota, penjara. Tapi sementara ini acuannya kemana dalam membangun sebuah kawasan pemerintahan, sehingga sawah bisa menjadi balai kota, kemudian sawah bisa menjadi pabrik, sawah bisa menjadi pom bensin. Dan ini bagaimana caranya membuat kawasan pembangunan khususnya di wilayah pemerintahan ataupun tata kota ini. Kalau dulu kan orang tua dulu kan di puasaan heula gitu ya, di tapaan heula, sehingga benar gitu penataannya. Tapi sementara ini menjadi menurut saya kacau. Nah, ini bagaimana supaya Tasikmalaya menjadi kawasan tata kota yang tidak melupakan
perusahaan-perusahaan leasing yang tidak memberikan kontribusi PAD kepada Tasikmalaya dibiarkan. Karena bagaimana mungkin UMR yang hanya 1.100.000 kalau tidak salah di Tasikmalaya itu bisa memenuhi hajat hidup masyarakat bila sebagian besar hanya disetorkan kepada rekening dan untuk membayarkan cicilan kepada leasing. Oleh karena itu mudah-mudahan visi misi Bapak Wali Kota untuk 2016 bisa terwujud dengan keseriusan beliau untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan usaha dari pendapat. Pertama mungkin dari Pak Ridwan terkait dengan perusahaan baru yang merupakan janjinya Gubernur Jawa. Kami memang itu adalah sebuah janji yang harus ditepati sebetulnya. Nah, untuk pelaksanaan implementasinya di tahun 2014 kemarin sudah dimulai kaitan dengan mencetak perusahaan. Nah, caranya kami sudah membuat rencana besar kalau berbeda. Nah, kami membagi untuk implementasi itu di dinas OPD provinsi ada 11 OPD provinsi yang mana ada penanggung jawabnya adalah dinas UMKM provinsi. Nah, nanti anggotanya adalah dinas perindak, dinas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Nah, itu digabung sehingga ada target setiap tahunnya bahwa 100 perusahaan baru sampai 2018. Nanti setiap tahun kalau dibagi 5 itu 20.000. Nah, kami pada tahun 2012 sudah dimulai dengan cara tentunya kuota ini lah yang harus dibagi. Kuota ini yang agak susah tadi peta lokasi memang harus dipikirkan. Tapi dasar kami menentukan misalnya kota berapa itu atas dasar data dari BPM tentang pembangunan. Nah, caranya bagaimana bisa mengakses ke sana? Bapak silakan aja nanti OPD yang bisa sebutkan, terutama UMKM. Nanti caranya pelatihan mengenai pelatihan setiap pelaksanaannya. Kami mengundang mempromosikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk yang berminat untuk melatih berwirausaha. Nanti ada beberapa cara melatih dikumpulkan, dipromosikan oleh media massa. Di tahun 2015 kemarin sudah dilakukan. Nah, tahun 2015 sekarang juga sedang dilakukan. Nah, nanti informasinya Bapak bisa lihat di website KUMKM yang menuju di provinsi, bisa langsung ke sana. Jadi kuota itu ada berdasarkan data pengangguran. Tapi kan tadi butuhnya peta lokasi itu bahwa yang data itu sebetulnya ada di mana orang itu kan. Nah, sasaran kami sebenarnya itu, tetapi agak sulit. Nah, oleh karena itu caranya kami mempromosikan bahwa siapa yang berminat daripada untuk menjadi wirausaha itu kami alokasikan setiap tahunnya kira-kira masing-masing dari 11 OPD itu diberi target. Nah, Bapak bisa nanti akses langsung ke dinas provinsi di UMKM terutama di sektornya, bisa langsung ke dinas pertanahannya. Kalau minat dari anak-anak atau pertanian itu bisa. Jadi silakan mengakses ke provinsi. Pelatihannya ada mekanismenya, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, tergantung apakah wirausaha baru itu dicetak di awal dan berpengalaman atau yang sudah. Nanti ada kurikulumnya, ada petunjuk